Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syami Fuadi dari kelas BIA. Di sini saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Arifat Khuroji. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Islam Nusantara dan tradisi Islam Nusantara. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai Islam Nusantara. Islam Nusantara telah dirumuskan oleh para ulama NU pada tahun 1926. Namun, konsep ini baru muncul ke permukaan dan baru booming pada tahun 2015. Sontak, hal ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan cendekia muslim serta para ulama Indonesia. Jika ditelaah lebih mendalam, konsep Islam Nusantara ini merupakan cara waliullah di Nusantara pada zamannya, menyebarkan ajaran Islam seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan media kearifan lokal, yaitu wayang. Para sesepuh NU atau Nahdlatul Ulama mengklaim bahwasannya konsep Islam Nusantara yang diusung oleh mereka merupakan interpretasi dari konsep ummatan wasaton yang mengandung makna sifatiyah agama Islam tersendiri yang di dalamnya mengandung nilai-nilai moderat. Nilai-nilai moderat atau pertengahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, menghargai nilai-nilai kebudayaan lokal, sikap toleransi, cinta sesama makhluk, cinta damai, dan cinta tanah air. Konon, berkembangnya konsep Islam Nusantara ini secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional, yaitu pondok pesantren. Selanjutnya, proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah antara lain, yaitu yang pertama, teori Mekah, yang kedua, teori Gujarat, yang ketiga, teori Persia, yang keempat, teori Cina. Selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa saluran-saluran islamisasi yang berkembang di Indonesia. Saluran-saluran tersebut ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan, yang kedua, saluran pernikahan, yang ketiga, saluran tasawuf, yang keempat, saluran pendidikan, yang kelima, saluran pernikahan, dan yang terakhir, saluran politik. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain yaitu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua, Kerajaan Aceh, yang ketiga, Kerajaan Demak, yang keempat, Kerajaan Pajang, yang kelima, Kerajaan Mataram Islam, yang keenam, Kerajaan Banjar, yang ketujuh, Kerajaan Gorontalo, yang kedelapan, Kerajaan Ternate, dan yang terakhir, Kerajaan Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifat Khuroji. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudara Ahmad Kamim Fuadi tentang tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi agama tersebut musnah, justru semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan pengaruh agama Hindu-Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Selanjutnya adalah akulturasi budaya Islam. Akulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material,
tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama adalah seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, terbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Yang kedua adalah seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian sirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Yang ketiga adalah seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tarian-tarian sipit, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Yang keempat adalah seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa harbana, hadroh, qasidah, nasyid, gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Yang kelima adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga wejangan atau nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Selanjutnya adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, maka kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. Karenanya muncullah tradisi Islam di Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara Islam dengan tradisi lokal Nusantara. Yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua adalah kekupatan. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti mushola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang dominasi kupat atau ketupat. Yang ketiga adalah sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Yang keempat adalah Dugderan di Semarang. Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dugderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dugderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Yang kelima adalah budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.